Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang. Pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang penyimpangan gaya hidup. Kembali kita mereview materi kita sebelumnya bahwa kita sudah mempelajari 3 bentuk penyimpangan. Yang pertama adalah penyimpangan fisik, psikis. Ya, yang pertama adalah penyimpangan psikis. Yang kedua, kita sudah berbicara tentang penyimpangan kriminal. Kemudian yang ketiga, kita sudah berbicara tentang penyimpangan seksual. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang penyimpangan gaya hidup. Apa yang dikatakan dengan gaya hidup? Gaya hidup adalah sesuatu yang berhubungan dengan kesenangan dan hobi. Jadi setiap orang yang memiliki hobi, seseorang yang memiliki kesenangan dalam mengerjakan sesuatu, maka itu bisa dikategorikan sebagai gaya hidup. Nah, kebutuhan akan gaya hidup itu bisa tercapai setelah kebutuhan primer dan sekundernya terpenuhi. Dimensi dari gaya hidup itu adalah uang. Nah, kemudian pada masyarakat, gaya hidupnya itu lebih beragam dan variatif ada pada masyarakat kota dibandingkan dengan masyarakat desa. Kenapa? Karena masyarakat kota itu lebih beragam masyarakat yang menetap di sana, baik itu agamanya, suku bangsa, pekerjaan, termasuk hobinya. Sementara pada masyarakat kota itu, gaya hidupnya juga lebih cenderung variatif. Persoalannya adalah banyak masyarakat desa yang mengikuti gaya hidup masyarakat kota sehingga terjadi penyimpangan nilai dan norma yang tidak sesuai lagi dengan nilai dan norma yang ada. Apa contohnya? Gaya rambut punk. Itu kan gaya rambut yang jauh sekali perbedaannya dengan gaya rambut orang biasanya. Kemudian berbagai aksesoris yang digunakan bagi laki-laki tentunya. Apakah misalnya seorang laki-laki terbiasa dalam masyarakat menggunakan anting? Rasanya tidak. Kemudian apakah seorang laki-laki biasa menggunakan tindik di hidung atau lidah? Rasanya tidak. Nah, ini biasanya berada di atau dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang di kota misalnya. Kemudian, masyarakat di kota memiliki perbedaan dalam gaya hidup. Hal ini dapat terlihat dari gaya hidup masyarakat kota ketika kontak dengan orang lain. Nah, proses penggambaran perbedaan sosial di kota itu disebut dengan urbanisme. Urbanisme itu adalah interaksi antara aspek lingkungan fisik di kota dengan aspek lingkungan sosialnya. Demikian kata Wirth. Kota merefleksikan populasi yang heterogen, sehingga luas kota dapat memperbesar jarak interaksi antar anggota masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan kontak di antara masyarakat itu menjadi dangkal. Contohnya adalah tegur sapa yang kurang. Kenapa? Karena saling tidak mengenal satu sama lain. Selain itu, terlalu luasnya wilayah kota dapat menyebabkan peran sosial menjadi terbagi-bagi dan kedekatan antara masyarakat menjadi berkurang. Selanjutnya adalah intensitas konflik meningkat. Kemudian, perubahan sosial berjalan dengan cepat. Selanjutnya, peningkatan mobilitas, materialisme, dan individualisme, serta semakin memudarnya kontrol sosial informal. Orang di kota seringkali jarang menegur atau bertegur sapa dengan orang tua, atau orang tua jarang sekarang di kota menegur
anak muda yang melakukan kesalahan. Sebenarnya, kehidupan kota tidak dapat dikatakan sebagai faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Tetapi, situasi dan kondisi dalam gaya hidup kota sangat kondusif untuk tempat tumbuh dan berkembangnya penyimpangan. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang sumber-sumber penyimpangan, ada beberapa sumber yang menyebabkan penyimpangan. Yang pertama, teman. Hubungan pertemanan itu dapat menimbulkan adaptasi sifat menyimpang di berbagai tempat. Di mana saja di berbagai tempat itu, bisa jadi di sekolah, di tempat les, atau tempat bermain. Tempat-tempat seperti itu diindikasikan menjadi lokasi yang kondusif untuk pembelajaran menyimpang. Kedua, hubungan antar tetangga. Lingkungan tetangga itu beragam secara sosial, seperti kelas sosialnya, rasnya, etnisnya, dan segala macamnya. Jika lingkungan tetangga terdiri dari kelompok masyarakat kelas sosialnya sama, maka diperkirakan lingkungan akan sangat mudah untuk dipengaruhi. Tingkat kejahatan jalanan atau blue collar crime diperkirakan lebih tinggi terjadi pada lingkungan tetangga kelas bawah. Hal itu berdasarkan data dari kepolisian, laporan korban, dan kejadian perilaku ilegal. Tetapi, pada lokasi pemukiman dari kelas sosial tinggi, dikhawatirkan akan terjadi perilaku menyimpang seperti penggunaan obat-obatan maupun seks bebas. Yang ketiga, hubungan keluarga. Keluarga memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembentukan nilai dan norma kekeluargaan. Anak-anak menyimpang karena buruknya hubungan keluarga di antara anak dan orang tua. Bisa jadi karena orang tua bercerai sehingga anak melakukan penyimpangan misalnya. Kemudian, yang keempat, sumber daripada penyimpangan itu adalah media massa. Tontonan yang disajikan, bacaan yang diberikan, bacaan atau muatan bacaan yang diberikan bisa jadi penyebab penyimpangan jika penontonnya tidak memiliki nilai dan norma yang kuat untuk dipertahankan. Seperti misalnya seorang anak menonton film kekerasan, kemudian dia akan uji coba pada temannya di sekolah. Dia akan misalnya yang dilihatnya pada hari itu adalah menendang, memukul, dan segala macam. Kemudian besoknya di sekolah dia akan uji cobakan kepada temannya. Tetapi kalau seandainya anak itu dia memiliki atau telah ditanamkan oleh keluarganya nilai dan norma yang kuat, nilai dan norma yang baik, maka dia akan berpikir ulang untuk melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang indikator gaya hidup menyimpang. Apa indikator dari gaya hidup menyimpang itu? Yang pertama, unik. Ya. Yang kedua, lain dari yang lain. Selanjutnya, berlebihan. Yang keempat, ganjil. Dan yang kelima adalah ekstrim. Kemudian, penyimpangan gaya hidup bisa ditentukan dari beberapa hal. Apa saja itu? Yang pertama, fashion. Ya, fashion. Yang kedua, ditentukan oleh model rambut. Yang ketiga bisa dilihat pada tato. Kemudian dilihat juga selanjutnya pada aksesoris. Kemudian selanjutnya bisa dilihat pada kendaraan, motor misalnya. Kemudian bisa dilihat juga pada waktu luang yang digunakan. Contohnya ya, ketika misalnya dia punya banyak waktu luang, tetapi dia lebih senang untuk menghabiskan waktunya itu pergi ke biliar misalnya. Nah, kemudian persoalan selanjutnya adalah penyimpangan gaya hidup itu dapat ditentukan dari piaraan. Yang dia pelihara adalah reptil, ular, harimau, dan segala macam. Kemudian olahraga.
Selanjutnya adalah cara dia berhias. Termasuk selanjutnya adalah hiburan. Jadi hiburan yang dia senangi itu misalnya adalah ya pergi ke diskotik misalnya, ya. Kemudian seni termasuk juga salah satu penyimpangan gaya hidup dari seseorang. Misalnya adalah seni seperti body painting yang dia senangi itu termasuk dalam penyimpangan gaya hidup. Ketika itu ketika itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan orang kebanyakan. Jadi misalnya itu ya, kalau kita carikan perumpamaannya, misalnya kalau fashion itu kan ada black fashion misalnya, kalau model rambut itu kan ada rambut gimbal atau pang misalnya, kalau tato itu kan ada misalnya haraja kusta misalnya, kemudian piercing atau tindik yang berlebihan seperti di telinga, hidung misalnya, atau misalnya ketika penyimpangan gaya hidup itu kita lihat daripada kendaraan atau motor, maka kita bisa melihat misalnya pada Vespa gembel. Nah, kemudian ketika kita pada waktu luang misalnya ya, ketika ya tadi seperti perempuan misalnya pergi ke biliar dan segala macam. Kemudian pada cara berhias misalnya pria-pria metroseksual yang menghadirkan tampilan yang begitu maksimal. Kemudian pinky boy misalnya ya. Atau kalau masuk dalam olahraga misalnya menggunakan olahraga yang ekstrim. Kemudian hiburan misalnya menyenangi misalnya karaoke tapi yang plus misalnya, atau menyukai misalnya pijit yang plus misalnya. Jadi itu masuk dalam contoh dalam penyimpangan gaya hidup yang ditentukan dari beberapa hal yang sudah kita sebutkan tadi sebelumnya. Jadi berbicara tentang penyimpangan gaya hidup, maka itu saja yang bisa disampaikan pada materi hari ini. Sampai ketemu minggu depan dalam materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.